Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 11 Januari. Masa udara dingin kontinental datang menyerang dengan ganas. Suhu 7,2 derajat Celcius tercatat di Kongguan Miaoli pagi tadi, terendah di seluruh Taiwan. Badan Cuaca Pusat CWA mengingatkan suhu di bawah 10 derajat Celcius masih berkesempatan terjadi di 11 kota dan kabupaten besok pagi, terutama wilayah tengah dan selatan yang akan merasakan jeda suhu besar antara siang dan malam akibat pendinginan radiasi. Warga pun diminta menjaga kehangatan badan. Seiring tibanya masa udara dingin kontinental, CWA mengeluarkan peringatan suhu rendah untuk 11 kota dan kabupaten setelah mencatat suhu serendah 7,2 derajat Celcius untuk Kongguan di Miaoli, 7,5 derajat untuk wilayah timur kota Chiayi dan suhu di bawah 8 derajat untuk sejumlah wilayah lain pada tanggal 11 pagi. Masa udara dingin kali ini relatif kering sehingga menimbulkan efek pendinginan radiasi pada pagi hari yang mengakibatkan jeda suhu besar di wilayah tengah dan selatan. Untuk tanggal 12 menurut CWA, suhu di bawah 10 derajat masih berpeluang muncul. Perampokan pada siang bolong terjadi di kota Taipei 2 hari lalu. Seorang wanita yang membawa sebuah tas ransel berisi uang tunai bernilai 2,3 juta dolar Taiwan dirampas oleh 2 pria di tengah jalan. Polisi berhasil menangkap 2 tersangka dalam waktu 1 hari saja, tapi uang rampasan hanya tersisa 280 ribuan. Kata tersangka habis terpakai untuk bayar utang. 2 perampok berkeliaran di jalan saat lihat wanita berbaju merah muda, satu cegat di depan, satu cegat di belakang, bersiap-siap merampok di siang bolong. Perampokan ini terjadi di distrik Poai, kota Taipei. Kedua pria yang terlibat berpura-pura menanyakan arah jalan, lalu mengambil kesempatan untuk merampas. Mereka meraup 2,3 juta dolar dalam beberapa menit. Dalam waktu kurang dari sehari, polisi menangkap orang satu persatu di kota New Taipei. Walau oknum tertangkap, uang hasil curian hanya tersisa 280 ribu lebih. Tersangka menyatakan sebagian besar uang digunakan untuk melunasi utang. Anehnya, mereka tidak hanya mengetahui keberadaan korban, juga mengetahui bahwa korban akan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Maka polisi tidak menutup kemungkinan adanya konspirasi, bahkan ada tersangka di balik layar. Korban tidak segera menelepon polisi, 4 jam kemudian ia baru membawa pengacaranya ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Walau ia mengaku tidak mengenal pria yang terlibat, polisi merasa banyak hal yang mencurigakan dalam kasus ini, sehingga telah melaporkannya untuk diselidiki oleh kejaksaan. Menurut laporan populasi yang baru dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejumlah 135 ribu bayi dilahirkan tahun lalu, berkurang 3 ribuan dari tahun sebelumnya, kembali mencatat rekor terendah. Pakar menilai masalah-masalah seperti upah rendah dan harga rumah yang tinggi adalah faktor utama yang memengaruhi hasrat warga untuk menikah dan memiliki anak. Jumlah populasi tahun 2023 mencapai lebih dari 23,42 juta jiwa, bertambah 155 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, tingkat pertumbuhan populasi tertinggi adalah Kabupaten Kinmen diikuti oleh Kota Taoyuan dan Kabupaten Hsinchu. Jumlah bayi yang lahir tahun lalu mencapai lebih dari 135 ribu orang, berkurang lebih dari 3 ribu orang dari tahun sebelumnya, kembali mencatat rekor terendah. Dokter ginekologi menyampaikan orang zaman sekarang melahirkan lebih sedikit anak dan melahirkan pada usia lanjut. Kecenderungan untuk segera memiliki bayi di tahun naga sudah tidak ditemukan lagi. Perkiraan angka kelahiran di tahun naga ini pun kurang bagus. Pakar menilai upah rendah, harga rumah yang tinggi, dan jam kerja panjang juga merupakan faktor utama yang memengaruhi hasrat warga untuk menikah dan memiliki anak, sehingga kaum bujangan semakin banyak. Pemerintah dapat merujuk pada kebijakan pendorong angka kelahiran di Hongaria dan Estonia, seperti tunjangan pernikahan yang tinggi dan peningkatan subsidi gaji setelah memiliki 2 anak. Pemerintah juga perlu membangun lebih banyak pemukiman sosial untuk mengurangi beban keuangan sehingga pasutri muda bersedia memiliki anak. Pemilihan umum presiden, wakil presiden dan anggota Yuan Legislatif akan segera diadakan Sabtu ini. Tapi cuaca buruk yang mengakibatkan pembatalan jadwal pesawat dan kapal sempat mengancam kelancaran pemungutan suara di Pulau Lanyu, Taitung. Masih untung, surat suara telah tiba dengan selamat pada hari ini setelah Komisi Pemilu Pusat secara darurat menyusun pengiriman melalui kapal penumpang.
Cuaca tak stabil di pulau terpencil Kabupaten Taitung mengancam kelancaran pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar 2 hari lagi. Tidak hanya warga berkendala dalam perjalanan mudik karena dibatalkannya jadwal pesawat dan kapal, pengiriman surat suara juga terpengaruh. Untungnya, JEC bertindak cepat dan menyusun pengiriman ke Pulau Lanyi melalui kapal penumpang pada tanggal 11. Di Taitung dengan populasi rendah di kawasan pegunungan, situasi hanya ada satu pemilih akan ditemukan pada 3 dari 236 TPS. Dalam arti kata, usai warga itu memberikan suara, hasilnya segera diketahui. Kementerian Pertahanan Nasional kemarin dulu secara berturut-turut mengeluarkan peringatan nasional terkait satelit Tiongkok yang melintasi angkasa Taiwan. Tapi kosakata bahasa Inggris dalam pesan teks tersebut yang disalahartikan sebagai peluru kendali telah menimbulkan kontroversi, khususnya kritikan dari kubu oposisi. Sementara itu, rencana Tiongkok meluncurkan satelit di Jiaoquan dan Laut Kuning pada hari ini kembali meraih sorotan. Tanggal 10, Kementerian Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi 8 pesawat militer dan 5 kapal perang Tiongkok yang beroperasi di sekitar Selat Taiwan serta sebuah balon udara yang melintasi garis tengah Selat Taiwan dan melayang di atas Pulau Taiwan. Selain itu, Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan 2 misi peluncuran roket dan satelit tanggal 11, masing-masing dari pusat peluncuran satelit Jiuquan dan Laut Kuning. MND mengeluarkan peringatan nasional secara besar-besaran tanggal 9 terkait peluncuran satelit Tiongkok. Faksi legislatif Partai KMT menunjukkan bahwa Tiongkok meluncurkan rudal tahun lalu, namun tidak diumumkan oleh pihak militer. Tetapi kali ini peringatan malah dikeluarkan untuk peluncuran satelit. Beberapa legislator Partai Rakyat Taiwan bahkan mempertanyakan langkah pihak militer. Tak heran hal ini ditafsirkan sebagai intervensi oleh khalayak umum. 中国大陆早早就公告出来的东西，我们竟然发出了空袭警报，这不是国家级的选举奥步吗？是不是连国防部都在协助我们执政党操作这个抗中保台牌？ MND menyangkal terkait intervensi pemilu dan menekankan bahwa pihak militer mematuhi status netral secara ketat. Terkait peluncuran satelit Tiongkok selanjutnya, pihaknya akan mengambil tindakan peringatan awal berdasarkan dampak dan tingkat ancamannya. Selain itu, roket Tiongkok melintasi Tainan dan Taitung pada ketinggian di atas 500 km dan bangkainya semua jatuh di Tiongkok. Ada pakar mengatakan bahwa tidak ada bahaya langsung yang menimpa Taiwan. Adapun pesan peringatan pencegahan bencana Taiwan saat ini ada 23 jenis, termasuk serangan rudal dan udara namun belum mencakup roket dan satelit. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Sua lagi di lain kesempatan.